Di video kali ini kita akan menceritakan kepada kalian kisah bagaimana Hugo Coppelius bisa bebas dari penjara dan bergabung dengan klan Wild Tempest. Tentunya ini merupakan cerita lanjutan dari manga chapter 50. Jadi kalian bisa baca manganya terlebih dahulu. Oke, daripada lama-lama berikut pembahasan topik kali ini. Pertarungan mulai memuncak saat Wolf dan Logan bersiap melancarkan skill terkuat mereka. Sebuah momen penentu yang ditunggu semua orang. Namun, di tengah serangan mereka, suara yang keras memecah konsentrasi. Veronica, yang sebelumnya dianggap kalah, kembali berdiri dengan tubuh yang memancarkan api merah menyala. Tanpa banyak kata, Veronica melancarkan serangan kilat menggunakan Warp Drive, sebuah kemampuan teleportasi instan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Logan dan menghajarnya tepat di ulu hatinya dan Logan tumbang seketika. Penonton terkejut melihat kekuatan baru Veronica yang ternyata berasal dari skill pengorbanannya. Skill ini memberinya kekuatan luar biasa, tetapi dengan risiko kehilangan nyawanya jika gagal. Veronica tampaknya telah menyerahkan mata kanannya untuk kekuatan api dari spirit Ifrit. Dengan Logan tak berdaya, perhatian beralih ke Wolf. Meski terluka parah, Wolf tetap berdiri menghadapi Veronica yang kini jauh lebih kuat. Veronica menciptakan bola api raksasa 2 kali lebih besar dari serangan sebelumnya. Dengan tekad membara, dia mengancam akan menghabisi Wolf jika dia tidak menyerah. Namun, Wolf hanya tertawa menantang, mengangkat pedangnya yang kini diselimuti petir ungu. Saat bola api Veronica menghantam, Wolf melancarkan serangan balik menggunakan skill Purple Sword. Pedangnya yang dipenuhi arus listrik membelah bola api itu menjadi 2. Teknik ini, yang menggunakan medan listrik untuk mempercepat gerakan, berhasil menetralkan serangan mematikan Veronica. Meskipun tubuh Wolf terluka parah akibat panas dan luka, dia terus maju dengan semangat tanpa rasa takut. Di saat terakhir, Wolf menggunakan kelemahan Veronica yang kini lebih condong ke sisi kanan akibat kehilangan satu matanya. Sebuah tendangan ke pelipis kanan Veronica mengakhiri pertarungan. Seketika itu Veronica tumbang, dan Wolf berdiri sebagai pemenangnya. Noel, sebagai wasit, mengumumkan kemenangan Wolf. Penonton tanpa memandang aliansi mereka bersorak mengakui kekuatannya. Pertarungan ini telah menunjukkan siapa yang benar-benar layak menjadi ketua klan. Noel meskipun puas dengan hasilnya memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Bersama Alma, dia meninggalkan arena, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Kemudian hari yang dinanti untuk acara simposium akhirnya tiba. Para tamu undangan dari berbagai penjuru telah memadati lokasi acara. 9 klan besar hadir, termasuk klan Wild Tempest yang membuat suasana semakin meriah. 2 klan yang paling menonjol di antara mereka adalah klan Supreme Dragon, yang dipimpin oleh Zake Feinstein dan klan Rolai. Bukan hanya para seeker yang hadir, tokoh-tokoh penting, calon sponsor kaya, hingga bangsawan turut meramaikan acara. Noel tampil gagah dengan jas berekor, sementara Alma dalam balutan gaun putih tampak menawan. Koga dan Leon tidak hadir, karena hanya 2 perwakilan dari setiap klan yang diizinkan masuk untuk alasan keamanan. Lagi pula, keduanya memang tidak suka acara seperti ini. Noel dengan lihai menjalin hubungan dengan para tamu penting. Ia mendekati seorang pedagang kaya yang tampak terkesan dengan prestasi klannya. Dengan ramah, Noel menerima pujian dan menggunakan kesempatan untuk membicarakan kemungkinan kerjasama. Setelah berjabat tangan dan bertukar kartu nama, ia terus bergerak, berbincang dengan tamu lainnya, mengamankan lebih banyak peluang untuk klannya. Di sela kesibukan, Alma mengeluh karena harus terus tersenyum sepanjang acara. Noel hanya mengingatkannya bahwa ini semua demi mendapatkan sponsor. Dalam acara seperti ini, mereka hanya punya satu kesempatan untuk meninggalkan kesan yang baik. Saat Noel sibuk, Zack muncul ditemani seorang wanita pirang yang mencolok. Penampilannya yang tak sesuai dengan formalitas acara menarik perhatian. Zack saat itu menyapa Noel dengan nada santai. Namun, percakapan mereka segera berubah serius ketika Zack memberitahu Noel untuk berhati-hati dengan klan Rolai. Ada banyak rumor tak menyenangkan tentang klan tersebut. Namun, Noel sama sekali tidak khawatir.
Dengan percaya diri, ia menjelaskan bahwa kehadiran klan Rolai adalah bagian dari strateginya untuk memanfaatkan reputasi Regalia demi keuntungan klannya. Setelah Zack pergi, Thomas datang terburu-buru. Ia mengingatkan Noel bahwa waktu untuk berbicara di podium hampir tiba. Noel segera bersiap untuk memulai bagian inti dari acara. Simposium yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Di atas panggung, Seeker yang telah diakui reputasinya di ibu kota duduk berjejer. Di antara mereka ada Zack dari Supreme Dragon, Johan Eisfeld dari Rolai, dan Noel Stolen sang pemimpin klan Wild Tempest. Panggung mereka menghadap para penonton yang memenuhi aula, sementara Thomas, sang pembawa acara, berdiri dengan percaya diri memulai acara. Kemudian Thomas membuka acara simposium dengan sambutan penuh semangat, menekankan pentingnya diskusi tentang krisis Valiant yang semakin mendesak. Setelah itu, para Seeker mulai memperkenalkan diri. Zeke, dengan gaya santainya yang khas, membuka sesi dengan humor yang memancing tawa penonton. Johan dengan kecerdasannya, berbicara penuh percaya diri, dan kata-katanya penuh dengan sindiran yang ditujukan kepada Zack. Di sisi lain, Noel memperkenalkan diri dengan sikap sederhana sambil menegaskan bahwa dirinya masih baru, tetapi siap memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ketika diskusi dimulai, Thomas meminta pendapat Zack tentang krisis Valiant. Namun, sebelum Zack sempat menjawab, Johan menyela dengan argumen miliknya. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab utama menghadapi Valiant ada di tangan klan Rolai. Para penonton mulai berbisik, namun Noel tidak tinggal diam. Dengan strategi yang sudah ia rancang, ia mengangkat tangannya dan mengusulkan ide baru. Ia menyarankan agar format diskusi diubah menjadi debat terbuka antara Zake dengan Johan, memberikan setiap peserta kesempatan untuk menunjukkan opini mereka. Awalnya, Johan mencoba menolak dengan alasan perubahan format akan merepotkan. Namun, Zack, yang sejak awal hanya menyaksikan dengan senyuman samar, tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap ide Noel. Dukungan ini mengejutkan Johan, dan tidak lama kemudian, penonton ikut menyuarakan persetujuan mereka. Kemudian Thomas menyampaikan penjelasan dengan lancar, memastikan semua orang memahami bahwa acara ini akan dibagi dalam dua tim dengan dua pemimpin utama yaitu Zack dan Johan. Meskipun ragu, Johan tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan itu. Ia melirik Noel dengan penuh kebencian, tetapi Noel hanya tersenyum, mengetahui bahwa momen ini adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan potensi Johan sepenuhnya, sebelum rencananya yang lebih besar terungkap. Debat dimulai dengan Zack, yang membuka pidato dengan percaya diri. Ia menegaskan bahwa Valiant, musuh besar mereka, memang ancaman, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Zack memaparkan data yang mendukung keyakinannya bahwa mereka memiliki peluang kemenangan hingga 80%. Berkat evolusi para Seeker dan dukungan organisasi seperti sekolah pelatihan dan asosiasi Seeker. Pidatonya berhasil menenangkan para pendengar, bahkan mendapat tepuk tangan meriah. Namun, Noel tetap skeptis, karena ia sendiri memperkirakan peluang kemenangan mereka jauh lebih kecil. Kemudian giliran Johan untuk berbicara. Ia mengambil pendekatan berbeda, menyerukan strategi yang lebih terorganisir dan hati-hati. Johan mengusulkan agar semua klan disatukan di bawah satu komando, yang akan ia pimpin sendiri. Namun, usulannya memicu kegemparan di antara para peserta. Banyak yang merasa skeptis, terutama Zack, yang langsung mengecam gagasan Johan sebagai sesuatu yang konyol. Situasi menjadi semakin panas hingga Noel memberikan arahan kepada Thomas untuk menenangkan suasana dan mengarahkan diskusi ke tahap berikutnya. Setelah kedua belah pihak selesai menyampaikan argumen mereka, Johan menantang Noel untuk memberikan pendapat. Dengan senyum penuh percaya diri, Noel menyatakan bahwa ia menentang ide Johan. Ia menjelaskan bahwa setiap klan memiliki cara bertarung yang unik, dan upaya menyatukan mereka hanya akan menciptakan kekacauan. Noel juga menekankan bahwa tidak ada jaminan Johan mampu memimpin mereka dengan efektif. Johan, yang merasa terpojok, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan strategi Noel. Namun, Noel dengan tenang memberikan jawaban yang tak terduga. Ia menyatakan bahwa tidak perlu ada perubahan besar. Fokus utama seharusnya adalah mengalahkan Valiant dengan cepat, seperti yang telah mereka lakukan pada musuh-musuh sebelumnya.
Hal ini akan mengurangi banyak kerugian. Noel juga berjanji bahwa klannya sendiri akan bergabung dalam Regalia untuk melawan Valiant, memberikan jaminan langsung atas keseriusannya. Lalu Noel mengumumkan misinya, yaitu akan membongkar kasus besar di ibu kota, sebuah kejahatan yang telah mencoreng keadilan selama bertahun-tahun. Kasus itu melibatkan Hugo Coppelius yang menerima hukuman mati. Kerumunan menjadi gelisah mendengar nama Hugo. Noel menceritakan kembali kisah tragis itu. Hugo dituduh membunuh sebuah keluarga kaya dan menggunakan tubuh mereka untuk karya taksiderminya. Tapi Noel menyatakan bahwa Hugo telah dituduh secara salah. Penjahat sebenarnya masih bebas berkeliaran. Awalnya penonton menolak untuk percaya. Namun, Noel menguraikan bukti-bukti yang ia temukan. Hugo ditemukan tak sadarkan diri di tempat kejadian, namun dianggap bersalah hanya karena berada di sana. Bahkan lebih mencurigakan, pelapor kejadian itu sepertinya memiliki informasi yang mustahil diketahui tanpa berada di dalam rumah pada saat pembunuhan. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya kelalaian besar dalam investigasi dan persidangan. Noel juga mengungkap bagaimana Departemen Kehakiman terburu-buru menyelesaikan kasus itu, kemungkinan besar untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Penonton yang awalnya curiga, kini mendengarkan dengan seksama. Dengan cerdik, Noel memanfaatkan momen ini untuk memperkuat argumennya. Ia mengarahkan perhatian semua orang pada ketidakadilan sistemi dalam proses hukum kekaisaran. Bukan hanya tentang Hugo, tapi tentang kerapuan sistem peradilan yang harus diperbaiki. Noel menyampaikan bahwa Hugo hanyalah kambing hitam, korban dari strategi kotor Departemen Kehakiman untuk melindungi citra mereka. Noel tak hanya menuding departemen tersebut, tetapi juga menuntut pengungkapan kebenaran. Puncak acara adalah munculnya Count Lester Graham, mantan jaksa agung, yang dibawa ke hadapan semua orang sebagai saksi kunci. Lester mengakui bahwa penangkapan Hugo hanyalah bagian dari rencana busuk untuk menutupi kesalahan internal. Ia juga menegaskan bahwa sang kaisar tidak tahu menahu tentang konspirasi ini. Noel memanfaatkan situasi dengan baik. Ia menggambarkan Hugo sebagai sosok sederhana yang hanya ingin menciptakan kebahagiaan melalui boneka-boneka buatannya, jauh dari gambaran seorang kriminal. Para hadirin, yang banyak diantaranya merupakan penggemar karya Hugo, mulai tersentuh. Noel mendesak mereka untuk membuat petisi untuk membatalkan hukuman mati Hugo dan menuntut keadilan. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Di balik layar, semua ini adalah bagian dari strategi besar Noel. Dengan bantuan Alma, Noel juga mengawasi reaksi setiap orang di ruangan itu, mencari tanda-tanda tersangka sebenarnya yang menjebak Hugo. Di antara kerumunan, Alma berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Dengan pengetahuannya yang tajam, ia memanfaatkan kepanikan kecil yang mencuat agar dapat menemukan pelaku sebenarnya. Sementara itu, pandangan penuh perhatian dari berbagai tokoh penting, mulai dari bangsawan hingga para pemimpin klan tertuju pada Noel. Beberapa menunjukkan rasa kagum, sementara yang lain menyimpan rasa curiga. Noel menyambut tatapan itu dengan penuh percaya diri. Dengan langkah yang anggun, ia membungkuk hormat, menunjukkan ketulusan di permukaan meski hatinya penuh perhitungan. Noel tahu bahwa di dunia ini, semua orang adalah alat, dan ia, sebagai seorang talker, akan menggunakan mereka semua untuk mencapai tujuannya. Hugo Coppelius dikenal sebagai seeker tak tertandingi, seorang tentara bayaran yang lebih mengandalkan bakat daripada kekerasan. Namun, ironisnya, ia sangat membenci pekerjaannya. Baginya, menjadi seorang seeker hanyalah cara untuk mengumpulkan uang demi impian, sebenarnya menjadi pembuat boneka. Banyak klan memperebutkannya, tapi Hugo menolak semuanya. Di usia 21 tahun, Hugo mencapai puncak karirnya. Malam itu, ia menghadiri jamuan makan malam dengan Sharon Valentine, wakil ketua Supreme Dragon. Namun, malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Sharon memiliki tujuan untuk merekrut Hugo ke klannya. Di restoran mewah, percakapan mereka dimulai ringan. Hugo menghormati Sharon dan terkesan dengan prestasinya. Tapi ketika Sharon mengutarakan maksudnya, menawarkan posisi yang sulit ditolak, Hugo tetap pada pendiriannya.
Ia menolak, meski dengan nada sopan. Hugo menjelaskan bahwa dirinya akan segera pensiun sebagai seeker. Ia berencana mengejar mimpinya sebagai pembuat boneka. Penolakan Hugo mengejutkan Sharon. Sharon memahami keputusan itu, tapi ia merasa sayang melihat potensi Hugo yang luar biasa terbuang. Percakapan itu berubah intens saat Sharon mencoba mengkritik pandangan Hugo yang menganggap dirinya cukup kuat tanpa teman. Hugo mendengarkan, meski di dalam hatinya ia tak sepenuhnya setuju. Namun, ada bagian dari kata-kata Sharon yang membuatnya merenung. Di akhir malam, Sharon memberikan satu saran. Tetaplah menjadi seorang seeker. Menurutnya, dunia itu akan mempertemukan Hugo dengan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Hugo hanya tersenyum tipis dan berjanji akan memikirkannya. Beberapa waktu berlalu, Hugo benar-benar meninggalkan dunia seeker. Ia memulai kehidupan baru sebagai pembuat boneka. Tetapi, 2 tahun kemudian, hidupnya berubah drastis. Hugo dijebak atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya dan hukuman mati sudah menunggunya. Kemudian Hugo terbangun dari mimpi di tengah malam. Namun, keadaannya kini jauh lebih baik. Ia telah dipindahkan ke ruang tahanan khusus bangsawan. Bahkan penampilannya juga mulai kembali rapi dan kalung yang dulu membatasi kekuatannya kini telah dilepas. Di atas tempat tidurnya tergeletak sebuah koran dengan berita yang membuatnya tersenyum. Berita itu memuat pembelaan Noel Stollen yang menunjukkan bukti bahwa Hugo hanyalah korban. Dunia kini tahu ia tidak bersalah. Pelaku asli memang belum ditemukan, tetapi opini publik telah berbalik, menuntut pembebasannya. Meski status hukumnya belum berubah, hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya kini hanya tinggal formalitas. Proses banding tengah berjalan dan pengadilan ulang akan segera memastikan kebebasannya. Namun, Hugo hanya bisa menghela napas panjang, tenggelam dalam penyesalan. Ia teringat kata-kata Sharon di masa lalu. Jika saja ia mendengarkan perkataan Sharon, mungkin semua ini tak pernah terjadi. Kata teman kembali menghantui pikirannya. Mungkinkah ia harus berubah dan mengikuti saran Noel? Namun, satu hal yang ia yakini, Noel Stollen adalah seeker yang luar biasa. Hugo pernah bertemu banyak seeker berbakat selama hidupnya, tetapi tak satu pun yang secerdas dan sekuat Noel. Dengan senyum tipis, Hugo memikirkan kembali pertemuannya dengan Noel. Ia tidak pernah membayangkan julukan yang ia berikan dulu akan menjadi simbol sejati seorang pemimpin yang berhasil membalikkan keadaan. Mungkin, setelah semua yang terjadi, ini adalah awal dari perubahan yang ia butuhkan. Sudah seminggu berlalu sejak acara simposium dan rencana Noel mulai menunjukkan hasilnya. Opini publik kini memihak Hugo, sementara pemerintah berusaha mati-matian meredakan situasi. Namun, Lester tidak bertindak sendiri. Di balik layar, Noel mengarahkan setiap langkahnya. Konferensi pers yang digelar Departemen Kehakiman malah memperburuk situasi. Warga semakin marah. Akibatnya, Menteri Kehakiman saat ini dipastikan akan dicopot dari jabatannya, dengan Lester direncanakan sebagai penggantinya. Bagi pemerintah, ini adalah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan Lester sebagai Menteri Kehakiman baru, mereka berharap bisa membuka kembali kasus Hugo tanpa mencoreng reputasi sistem hukum sepenuhnya. Sementara itu, Noel dan anggota Wild Tempest berkumpul di markas baru mereka. Noel merenungkan langkah selanjutnya. Semua strategi telah direncanakan dengan matang, termasuk menempatkan Lester di posisi strategis. Noel sadar, menangkap pelaku sebenarnya saat ini tidaklah ideal. Hal itu memang bisa mempercepat pembebasan Hugo, tetapi akan membahayakan kendali mereka atas Departemen Kehakiman. Koga mengusulkan agar mereka langsung menangkap pelaku. Namun, Alma dengan tegas mengingatkan bahwa rencana Noel jauh lebih besar dari sekadar membebaskan Hugo. Saat percakapan berlangsung, mereka menerima tamu tak terduga, yaitu Finocchio Barzini, yang datang sesuai prediksi Noel. Finocchio Barzini tiba di markas Noel. Pertemuan itu berlangsung cukup serius. Noel mendengarkan ucapan Finocchio yang mengungkit nama Andreas Hugger, dalang di balik pembunuhan yang menjebak Hugo. Andreas bukan hanya seorang pedagang biasa. Ia adalah kepala dari jaringan perdagangan ilegal yang menghubungkan material sihir dengan dunia luar.
Dalam bisnisnya yang gelap, Andreas menjalin hubungan erat dengan keluarga mafia Luciano. Ketika Pinocchio mencoba menekan Noel dengan ancaman halus, Noel dengan tenang membalikkan keadaan. Ia tidak hanya menolak ancaman itu, tetapi juga menawarkan solusi yang tidak dapat diabaikan oleh Pinocchio, yaitu sebuah turnamen Shaker resmi pertama di Kekaisaran. Turnamen ini dirancang untuk menjadi ajang besar yang menarik perhatian seluruh negeri, membawa keuntungan besar bagi penyelenggara. Dalam proposalnya, Noel menjanjikan keuntungan yang jauh melampaui apa yang bisa diberikan Andreas, sekaligus memberikan peluang bagi Pinocchio untuk naik menjadi bos keluarga mafia yang baru. Pinocchio, meski kesal, tidak bisa menolak logika dan prospek keuntungan dari rencana Noel. Ia meninggalkan markas Noel dengan perasaan frustrasi. Sepanjang perjalanan pulang, ia mengomel keras, mengeluhkan bagaimana seorang anak muda seperti Noel mampu membalikkan situasi dengan mudah. Namun, di balik kemarahan itu, ia tahu bahwa tawaran Noel adalah peluang yang terlalu besar untuk dilewatkan. Sesampainya di kereta, Pinocchio berbicara dengan bawahannya. Ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk risiko yang datang dari mafia lain atau bahkan rencana balas dendam untuk menjatuhkan Noel. Di sisi lain, Noel tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa Andreas masih memiliki dukungan kuat dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk ancaman besar yang disebut Raja Lalat yang merupakan kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada keluarga mafia manapun. Saat ini di mansion kediaman Andreas Hugger. Di tengah ruangan, Andreas Hugger dikenal sebagai pemimpin Hugger Commerce, berjalan mondar-mandir dengan resah. Beberapa tahun sebelumnya, ia telah membunuh seorang pesaing bisnis yang mengancam mengungkap penyelundupan material binatang buas yang dilakukan perusahaannya. Dengan manipulasi dan koneksi, Andreas menjebak Hugo Coppelius untuk menanggung kejahatannya. Departemen kehakiman yang korup menutup kasus itu dengan cepat, dan Andreas mengira masalahnya selesai. Namun, segalanya berubah ketika Noel Stollen membongkar kasus itu dalam sebuah acara besar. Noel mengungkap keterlibatan Departemen Kehakiman dalam kejahatan itu, bahkan menyebut nama mantan Jaksa Agung. Meskipun Andreas belum disebut sebagai pelaku, tekanan masyarakat membuat kemungkinan penyelidikan baru semakin besar. Dalam pertemuan itu, Noel sempat menatap Andreas dengan dingin, memberi kesan bahwa rahasianya tidak lagi aman. Di tengah kepanikannya, Andreas mendengar suara asing di ruangan terkunci itu. Ketika ia berbalik, sosok berjubah hitam berdiri di sana, wajahnya tersembunyi oleh tudung gelap. Andreas mengenali kehadiran dari Raja Lalat, sosok misterius yang pernah ia pekerjakan untuk menghilangkan pesaingnya. Kehadiran sosok ini membangkitkan kenangan buruk. Andreas teringat bagaimana penguasa lalat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cara brutal, bahkan melibatkan kematian seorang anak kecil. Raja Lalat menawarkan solusi yang mengerikan, yaitu untuk membunuh Hugo Coppelius di penjara agar mengalihkan perhatian publik. Raja Lalat yakin bahwa strategi ini akan menghentikan penyelidikan, memberi Andreas waktu untuk melarikan diri. Andreas tahu bahwa berurusan dengan makhluk ini seperti membuat kesepakatan dengan iblis, tetapi ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Saat Andreas memandang lebih dekat, ia menyadari bahwa Raja Lalat tidak memiliki wajah. Wajahnya hanyalah sekumpulan lalat yang bergerak di balik tudung gelap itu. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia tahu bahwa menolak berarti berakhirnya hidupnya. Dalam rasa takut dan tekanan, ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada sosok itu, bahkan menawarkan bayaran berapapun yang diminta. Hari itu, Hugo menerima hadiah dari Noel, sebuah peti kulit besar berisi setumpuk pakaian yang terlihat familiar. Pakaian semacam ini sempurna untuk seorang papetir yang sering menghabiskan banyak energi sihir. Di dalam peti itu ada beberapa pakaian tambahan yang tampak sama luar biasanya. Ketika penjaga menyerahkan peti tersebut, Hugo sempat merasa bingung. Sebagai tahanan yang menunggu pengadilan ulang, hadiah semewah ini tampak tidak pantas. Setelah penjaga pergi memeriksa kantong baju itu, Hugo menemukan selembar kertas. Tulisannya pendek, hanya sebuah pesan samar dari Noel. Hugo merenung, mencoba memahami maksud pesan itu, tetapi pikirannya segera terganggu oleh sensasi asing yang menyergap tubuhnya. Ada aroma manis yang menusuk hidungnya, dan kepalanya mulai pusing. Ia langsung mengenali gejala ini. 2 tahun lalu,
hal serupa pernah terjadi, dan itu mengisyaratkan kehadiran sosok yang pernah menjebaknya atas tuduhan pembunuhan. Keringat dingin membasahi tubuh Hugo. Ia mencoba tetap sadar, bahkan menggigit lidahnya untuk melawan efek hipnotis yang menyerangnya. Namun, tubuhnya tak mampu menahan serangan itu. Dalam keadaan lemah, ia terjatuh ke lantai. Sebelum ia benar-benar pingsan, sebuah bayangan berjubah hitam muncul di sisinya. Hugo berusaha mengerahkan sihirnya, tetapi kesadarannya terlalu kabur. Ia hanya bisa pasrah, berpikir bahwa ajalnya telah tiba. Namun, tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang penjara dan melempar penyerang itu ke dinding. Hugo terbaring di lantai, tetapi pakaian yang ia kenakan melindunginya dari dampak ledakan. Ketika udara mulai kembali tenang, ia menyadari bahwa angin tersebut juga telah menyapu aroma manis yang membuatnya pingsan. Kesadarannya pulih perlahan, dan ia bangkit di tengah puing-puing. Hugo memandang sekeliling dan ledakan itu tidak mungkin dilakukan oleh penyerangnya sendiri. Seseorang telah menanam bom di penjara, dan waktu ledakannya sangat tepat untuk menyelamatkannya. Dalam benaknya, hanya satu nama yang muncul, yaitu Noel Stollen. Di tengah asap tebal, Hugo melihat penyerangnya terluka parah, tetapi masih mencoba mengangkat pedang. Hugo tahu ini adalah saat yang tepat untuk melawan. Dengan kekuatan yang tersisa, ia mengaktifkan kemampuan skillnya. Sebuah boneka prajurit muncul di sisinya, memegang tombak besar yang memancarkan kekuatan sihir. Hugo tidak pernah menyukai kekerasan, tetapi kali ini ia tidak punya pilihan lain. Ia menyerahkan segalanya pada boneka tempurnya, membiarkannya menghabisi ancaman yang ada. Beberapa waktu yang lalu, sebelum kejadian ledakan di dalam penjara, Noel dan timnya menyewa sebuah rumah yang berjarak dekat dari penjara. Dari sana mereka bisa memantau setiap pergerakan yang mencurigakan. Di malam bulan purnama, Alma yang bertugas berjaga melihat sesuatu. Noel segera bersiap bersama Koga dan Leon. Informasi Alma menyebutkan ada sekitar 5 orang, dan mereka tampak kuat. Noel mengambil sebuah remote kecil dari sakunya. Remote itu adalah detonator yang akan meledakkan bom yang telah dipasang di sekitar penjara. Bom itu dirancang bukan untuk membunuh, tetapi melemahkan musuh dan menciptakan kekacauan yang cukup untuk melancarkan operasi mereka. Loki telah menanam bom itu sebelumnya. Dengan kemampuannya berubah bentuk, tugas itu dilakukan tanpa hambatan. Strateginya sederhana, meledakkan bom dan menyalahkan penyerang atas ledakan itu, dan menjadikan Wild Tempest sebagai pahlawan yang menghentikan ancaman tersebut. Namun, Leon tampak keberatan dengan rencana tersebut. Baginya, pengeboman penjara adalah tindakan yang terlalu ekstrem. Noel mencoba meyakinkannya. Bom itu tidak cukup kuat untuk membunuh siapapun, tetapi keraguan Leon tidak sepenuhnya hilang. Akhirnya, Noel mengambil langkah yang mengejutkan. Ia memberikan detonator kepada Leon dan memintanya untuk memutuskan. Saat Leon menangkap detonator itu dengan canggung, tanpa sengaja ia menekan tombolnya. Dalam sekejap, suara ledakan besar mengguncang tanah di sekitar penjara. Cahaya terang menerangi malam dan asap membubung tinggi. Detik itu juga, penyerang yang ditunggu-tunggu Noel mencoba membunuh Hugo. Semua berjalan sesuai rencana. Ledakan itu cukup untuk melemahkan musuh tanpa melukai Hugo. Noel segera memberikan perintah kepada timnya. Dengan skill talkernya, ia mengaktifkan Battle Voice dan memberi perintah untuk menyerang. Penjara malam itu berubah menjadi medan pertempuran. Ledakan telah mengguncang bangunan, memicu kekacauan di antara para tahanan dan staf. Meskipun banyak penjaga terluka, tak satu pun dari mereka kehilangan nyawa. Sebaliknya, lebih dari setengah tahanan tewas seketika dan sisanya yang tersisa dalam keadaan panik mencoba melarikan diri. Sementara itu, Noel menggunakan kesempatan untuk mengambil alih kendali situasi. Dengan sikap meyakinkan, ia menjelaskan kepada kepala penjaga bahwa mereka hadir untuk membantu. Meski ragu, kepala penjaga tak punya pilihan selain menyerahkan tanggung jawab kepada Noel. Leon diberi tugas untuk menyembuhkan para penjaga yang terluka dan memperkuat perlindungan di sekitar area. Di sisi lain, Alma menggunakan kemampuannya untuk memantau situasi di dalam penjara. Ia melaporkan adanya 5 tanda keberadaan penyerang, dengan salah satunya kemungkinan adalah Hugo.
Alma kembali melaporkan perkembangan situasi. Hugo sedang bertarung dengan salah satu penyerang di atap penjara. Noel segera mengambil tindakan, meninggalkan tugas menangani penyerang lain kepada rekan-rekannya. Dengan cepat Noel berlari ke atap, sementara Hugo berdiri di atap penjara, menghadapi pertarungan yang sulit. Lawannya, seorang pendekar pedang raksasa, jauh lebih kuat daripada penyerang sebelumnya. Penyerang sebelumnya hanya seorang pengguna sihir yang lemah. Pendekar pedang itu menghunus pedangnya yang panjang, bergerak dengan kekuatan mematikan untuk membelah Hugo menjadi dua. Hugo berjuang keras menggunakan boneka tombaknya, tapi posisi mereka tidak menguntungkan. Keterampilannya menurun drastis dan ia tidak mampu menciptakan lebih dari satu boneka dalam satu waktu. Pertarungan ini membuatnya menyadari kesalahannya selama ini. Keputusan untuk berhenti berlatih adalah kekeliruan fatal. Hugo memutuskan bahwa jika dia berhasil bertahan malam ini, dia akan melatih dirinya hingga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menggunakan skill Link Burst, Hugo meningkatkan kemampuan bonekanya hingga 100 kali lipat. Boneka tombaknya menyerang dengan kecepatan luar biasa, mendorong penyerang itu mundur ke tepi atap. Namun, tepat saat penyerang itu hampir terjatuh, tentakel-tentakel hitam menjulur dari punggungnya, mencengkeram atap dengan kekuatan tak alami. Hugo tercengang. Lawannya jelas bukan manusia. Makhluk itu bergerak seperti binatang buas, menyerang dengan kekuatan dan kecepatan yang mengerikan. Hugo mencoba menciptakan boneka baru, tapi kelelahan membuatnya lambat. Saat serangan terakhir penyerang itu datang, api merah menyala menghantam makhluk tersebut, membakarnya hingga berguling-guling kesakitan. Hugo, yang berdiri dengan napas tersengal, menoleh ke arah datangnya api. Di bawah sinar bulan purnama, Noel muncul dengan pistol di tangannya. Dia berjalan mendekat, memberikan liontin perak berbentuk ular bersayap kepada Hugo. Tanpa banyak bicara, Hugo memahami maksudnya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Hugo bersumpah setia kepada Noel. Dalam hati dia tahu, jalan hidupnya telah berubah. Namun, pertempuran belum selesai. Penyerang itu bangkit dari kobaran api. Tubuhnya yang besar dan aneh kini terlihat lebih jelas. Makhluk itu adalah gabungan aneh antara manusia dan sesuatu yang tak dikenal. Noel mengenali sosok tersebut. Itu adalah Edgar, seseorang yang pernah dia temui. Tapi Edgar yang sekarang sudah berubah. Wujudnya jauh dari manusia, dengan tentakel dan baju besi hitam yang membuatnya tampak seperti monster. Saat Noel dan Hugo berusaha menghindari serangan tentakel yang melesat cepat, Noel menjelaskan bahwa ia pernah membuat Edgar kehilangan hidungnya di masa lalu. Tampaknya dendam lama itulah yang membawa Edgar ke sini, menyerang dengan kebencian yang luar biasa. Edgar adalah musuh yang tangguh, sementara Hugo sudah jauh melemah karena kurangnya latihan. Meski begitu, peluang mereka untuk menang tetap ada. Noel, dengan kepercayaan penuh pada rencananya, tetap tenang. Semua berjalan sesuai kendalinya. Di saat yang tepat, kabar datang bahwa seluruh anggota mereka sudah berhasil keluar dari penjara. Noel tidak membuang waktu. Ia segera mempersiapkan langkah terakhir. Sebuah detonator dikeluarkan dari sakunya, perangkat yang menjadi kunci dari rencana ini. 2 bom telah ditanam sebelumnya, 1 di dalam penjara untuk menciptakan kekacauan, dan yang lainnya di fondasi bangunan. Dengan tekanan ringan pada tombol merah besar, Noel mengaktifkan bom terakhir. Ledakan besar mengguncang seluruh penjara. Struktur bangunan yang rapuh tidak mampu bertahan. Atap dan dinding runtuh serempak, melumat setiap sudut penjara. Edgar, yang mencoba mendekat, kehilangan keseimbangan di tengah guncangan tersebut. Noel memanfaatkan celah itu, menembakkan peluru peraknya. Tembakan itu tepat mengenai Edgar, menghancurkan tubuhnya dalam satu ledakan yang mematikan. Namun, runtuhnya penjara juga menyeret Noel ke dalam bahaya. Ia terjatuh dari atap bersama puing-puing yang runtuh. Di udara, sebuah tangan besar mencengkeram tubuhnya. Salah satu prajurit boneka Hugo berhasil menangkapnya tepat waktu, melindunginya dari benturan keras. Boneka itu mendarat lebih dulu, menjadi perisai bagi Noel. Hugo sendiri yang memegang mantel Noel, memastikan mereka turun dengan aman. Saat debu perlahan mereda, Noel bangkit dengan tubuh yang terasa nyeri. Rencananya berhasil, dan mereka selamat. Di sisi lain,
Hugo berdiri sambil menghela napas panjang. Meski begitu, ia tidak bisa menahan senyum tipis, menyadari bahwa pertarungan ini jauh dari kata membosankan. Tidak lama kemudian, Leon dan anggota lainnya mendekat, memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Tanpa banyak membuang waktu, Noel segera melangkah, meninggalkan reruntuhan di belakangnya. Baik, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time. With